Halo, kita lanjutkan ke materi dari desain media sosial. Oke. Nah, desain media sosial. Oke, kita ke definisinya terlebih dahulu. Oke, sosial media adalah platform atau aplikasi yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan bertukar konten serta berinteraksi secara virtual. Sosial media ini memfasilitasi komunikasi antara individu atau kelompok dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat melalui berbagai format seperti teks, kemudian gambar, video, dan suara. Nah, biasanya media sosial atau sosial media yang digunakan oleh teman-teman semua itu diantaranya ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, Twitter, atau X gitu. Tapi di sini Tete khusus akan membedah desain-desain dari sosial media Instagram gitu ya, mulai dari feeds, kemudian ada Reels, dan ada Story. Nah, Tete akan jelasin apa sih yang berbeda di antara tiga desain tersebut. Oke, kita next dulu. Nah, ini adalah yang pertama adalah desain feed. Nah, desain feed ini adalah tempat utama di profil pengguna di mana semua unggahan foto dan video ditampilkan secara permanen. Setiap kali seseorang memposting gambar atau video di Instagram, itu akan muncul di feed mereka dan feed pengikutnya. Nah, ini biasanya feed ini sebagai halaman utamanya gitu ya. Kalau misalkan kalian berkunjung ke akun yang ingin kalian kunjungi, misalkan di akun influencer kah, atau misalkan akun brand yang sedang kalian sukai gitu, biasanya kalian langsung muncul ke sini, ke tempat utamanya atau di feeds. Nah, biasanya feed ini juga dia ukurannya tuh 1:1 atau biasanya kotak bentuknya gitu ya. Nah, fungsi feed sendiri ini, yang pertama itu membangun portofolio karya. Yang kedua itu menggunakan konten dengan caption panjang seperti cerita, kemudian ada ulasan atau promosi produk. Nah, yang selanjutnya adalah promosi jangka panjang atau kampanye yang lebih strategis. Karena feed ini sendiri tidak ada batasan waktunya, jadi dia permanen gitu ya. Eh, Hanya admin yang bisa mengubah atau mempostingnya, ya. Oke, yang selanjutnya ada desain ada Reels. Nah, ini nanti akan kita tunjukkan ya ada dua video yang menjelaskan tentang apa sih produk yang sedang mereka coba informasikan kepada audiens gitu ya. Nah, Reels adalah fitur Instagram yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video singkat dengan durasi maksimal 90 detik saja. Nah, fitur ini mirip dengan fitur TikTok gitu ya, di mana pengguna bisa menambahkan musik, kemudian efek dan filter khusus ke dalam video mereka. Nah, fungsi Reels-nya sendiri yang pertama itu membuat konten viral atau mengikuti tren gitu ya. Yang kedua adalah menampilkan tutorial singkat, demo produk, atau tantangan biasanya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan visibilitas dengan menargetkan audiens yang lebih luas. Kita tonton dulu, ini adalah salah satu Reels atau konten dari Kopi Toko Jawa yang tentang pesan Lebaran gitu ya. Oke, itu adalah salah satu contoh di mana konten itu konten pilar tentang seasonal gitu ya bias, dan ini adalah konten yang khusus karena dia itu menyediakan hampers gitu ya, menginformasikan hampers Lebaran di Kopi Toko Jawa. Nah, ini adalah salah satu konten yang bagus gitu ya karena dia menyatukan antara audio serta konsep konten yang saling berkesinambungan gitu ya. Dan ini adalah yang tadi tuh dia adalah hamper Lebaran gitu ya. Jadi suara atau background musik yang digunakannya juga lagu-lagu yang Islami gitu ya. Nah, selanjutnya ada Reels dari Erigo, dari Erigo Store. Oke, nah konten yang ini adalah konten Reels ini lebih menunjukkan apa sih new arrival dari si Erigo gitu ya. Terus apa sih yang dia jual gitu ya. Terus
baju-baju atau jaket-jaket seperti apa yang saat ini sedang tren. Jadi ini lebih banyak reels tentang mempromosikan produk mereka gitu ya. Oke, nah yang selanjutnya ada desain story atau Instagram story gitu ya. Fitur di Instagram yang memungkinkan pengguna membagikan foto atau video sementara yang akan hilang setelah 24 jam. Nah, story sering digunakan untuk konten yang lebih santai, tidak permanen, dan sehari-hari biasanya. Fungsi story ini yang pertama yaitu mengunggah aktivitas harian di balik layar atau konten informal gitu ya. Nah, yang kedua adalah berinteraksi dengan pengikut melalui polling atau pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu membuat pengumuman singkat tentang produk, acara, atau konten baru. Nah, biasanya kalau story ini karena dia punya jangka waktu gitu ya, ada keterbatasan waktu dan akan hilang itu selama 24 jam. Jadi, biasanya story ini digunakan untuk eh, menaikkan engagement gitu atau menaikkan jumlah pengikut atau jumlah yang melihat itu biasanya dilihat dari sana gitu dan biasanya digunakan atau konten-konten yang disebar itu juga konten-konten eh, seperti yang tadi aktivitas harian atau misalkan ada BTS gitu atau konten-konten yang cenderung lebih santai atau bahkan menunjukkan oh adanya promosi gitu ya di hari ini atau misalkan adanya event nanti nih ada misalkan ada live IG atau misalkan ada live TikTok gitu. Biasanya ini ditunjukkan di story gitu karena dia biasanya akan hilang setelah 24 jam. Jadi usahakan untuk membuat desain-desain story ini lebih langsung to the point gitu ya. Langsung ke apa sih yang pengen apa sih yang sedang highlight hari ini gitu atau misalkan kalau misalkan konten-konten yang biasa kalian biasanya atau teman-teman tuh nunjukin oh lagi di mana nih atau misalkan oh lagi dengerin lagu apa nih itu biasanya diposting di story gitu karena dia biasanya akan hilang 24 jam. Nah, atau yang tadi tuh ada adanya interaksi dengan pengikut menggunakan melalui polling atau pertanyaan. Nah, ini juga banyak banget ya filter-filter di Instagram yang memungkinkan kita untuk integrasi berinteraksi dengan pengikut kita gitu ya. Bisa digunakan untuk nanti kita meriset produk apa sih yang paling kita sukai atau produk apa sih yang sebenarnya lagi tren sekarang. Tuh, ini biasanya kita tampilkan di story gitu ya. Nah, di sini ada eh, contoh desain feed gitu ya, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat konten-konten feed gitu. Ini terambil dari salah satu desain yang dibuat oleh siswa SMK Negeri 14 Bandung gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah konsistensi gitu. Nah, ini adalah konsistensi mulai dari warna, terus font, atau tipografi dan logo gitu ya. Dengan di sini nih. Nah, ini adalah produk utamanya itu ada lanyard dan ada si kaosnya. Di kaosnya di sini tuh ada penggunaan warna yang sama nih. Dia mereka menggunakan warna yang sama untuk desain fitnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah fokus pada visual utama. Berupa visual utama itu berupa gambar atau ilustrasi atau foto dan juga hindari terlalu banyak informasi atau gambar gitu ya. Biar si audiens atau calon pembeli itu tetap fokus pada objek utamanya atau pada produk apa sih yang kita jual gitu ya. Seperti yang ini nih, ini fokus pada si karakter si talentnya yang menggunakan produk dari si t-shirt gitu ya dan si lanyard. Nah, yang ketiga adalah komposisi dan tata letak. Ini lalu aturan sepertiga atau row of third gitu ya. Terus ada hierarki visual yang kita pernah jelasin di materi sebelumnya dan juga memberikan ruang kosong atau white space gitu. Nah, yang keempat yaitu elemen desain yang sederhana dan relevan. Gunakan elemen-elemen tambahan seperti icon, terus ada ilustrasi atau garis, tetapi pastikan tidak berlebihan. Yang kemudian adalah elemen harus mendukung pesan utamanya. Gitu ya. Nah, dari di sini misalkan ini adanya kata yeh gitu. Ini brandingnya yeh ya di SMK Negeri 14 Bandung. Mereka menambahkan adanya all new collection nih, disebutkan adanya lanyard yang baru saja rilis gitu ya, dan adanya logo. Mereka tidak terlalu berlebihan, selalu menampilkan adanya white space juga gitu agar kita yang melihat oh tetap tertuju pada produk yang mereka jual gitu ya. Nah, selanjutnya adalah proporsi dan ukuran gambar. Nah, di pos standar atau di yang fit tadi, yang kita jelasin adalah 1:1. Kalau pos yang portrait itu 4:5. Kemudian ada pos yang landscape juga 16:9. Dan ada story gitu yang
berbanding 16. Karena ini khusus untuk feed, jadi dia menggunakan layout atau ukuran gambar yang square atau 1:1 ya. Nah, yang terakhir adalah call to action yang jelas. Nah, ini juga sangat penting dalam pembuatan desain feed, di mana jika poster atau post memiliki tujuan tertentu, misalnya promosi atau pendaftaran acara atau pembelian produk, kalian harus menyertakan adanya CTA atau call to action, di mana pembeli setelah melihat desain yang kalian desain ini gitu kemudian di post dan mereka tertarik nih untuk membeli gitu ya, misalkan ini nih kalian pengen nih beli, kayaknya lucu deh gitu ya si Lanyarti SMK Negeri 14 Bandung ini, kalian langsung aja kontak personnya gitu, atau misalkan di sini juga bisa di scan langsung ke Instagram, ke akun Instagram mereka gitu ya. Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya, bisa langsung DM aja atau komen dan sebagainya seperti itu. Baik, itu adalah materi yang Tete jelaskan untuk tema pertama gitu ya. Dan selanjutnya kita langsung praktik gimana sih caranya bikin poster gitu ya, bikin poster. Nah, bikin poster yang sesuai dengan prinsip-prinsip desain yang telah Tete jelasin sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.